Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirsawan, semoga mereka yang sabar dan istiqomah mengikuti tauziah saya lewat YouTube, Anda mendapatkan rahmat dan ridhonya sebagai bagian daripada orang yang ingin menyampaikan kebenaran di dalam alam raya ini. Pada saat ini saya ingin menempatkan sebuah pemahaman mayoritas umat manusia, seakan-akan antara sistem kepercayaan kepada ilahi, kepada Tuhannya, itu berbeda dengan sistem kehidupan bermasyarakat. Dan ini bisa Anda lihat bahwa dalam sistem kepercayaan seperti ini, Tuhan senantiasa ditempatkan di rumah ibadah. Jadi kalau membutuhkan Tuhan, dia datang ke rumah ibadah, berdoa, memohon di sana. Setelah keluar, belum tentu Tuhannya terbawa. Islam tidak mengikuti konsep demikian. Nanti kita akan bahas apa sebetulnya fungsi rumah ibadah. Islam menganut sebuah konsep yang sifatnya general, umum, atas dasar informasi daripada Al-Quranul Karim. Di dalam surat Az-Zariyat, surat 51 ayat 56, di situ disebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka di situ beribadah kepadaku. Jadi sifatnya umum, manusia dan jin, begitu luasnya. Nah, masalahnya pengertiannya sekarang, beribadah itu tidak ada koneksitas beribadah itu di tempat-tempat rumah-rumah ibadah. Tidak. Pengertian ibadah itu bermakna yang lebih luas. Adalah segala aktivitas manusia. Saya pada saat tauziah menyampaikan ini, insya Allah itu bagian daripada ibadah yang saya laksanakan. Anda pada saat mendengarkan juga itu adalah ibadah. Hendaknya begitu. Bahkan minum, makan, tidur, ke kantor, itu semua ibadah. Bahkan Anda berhubungan suami istri, itu adalah konteksnya juga dalam rangka ibadah. Jadi seluruh aktivitas manusia tolong masukkan di dalam ibadah. Ya tentunya aktivitas manusia yang di dalam koridor ilahiyat, koridor ketuhanan, itu namanya beribadah. Sehingga dengan demikian, seluruh aktivitas itu hendaknya dijadikan sebagai sebuah sarana kebersamaan antara kita dengan ilahinya. Atau pengertian yang lain, seluruh aktivitas itu adalah merupakan sebuah pengabdian. Kita ini abdi, mengabdi hidup kita kepada ilahi secara tulus. Hal ini disampaikan di dalam ayat berikutnya. Kul, katakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku,
ibadahku. Nah, ini. Di situ ada ritual, tapi ada ibadah, aktivitas. Hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Jelas sekali bahwasanya walaupun sholat itu adalah merupakan bagian daripada ibadah, tapi di situ diberikan penekanan karena itu ada merupakan ibadah yang khusus yang mempunyai kaidah tersendiri. Itu yang dinamakan ibadah mahdhah. Dibandingkan dengan ibadah beda lain, aktivitas keseharian manusia itu dinamakan ibadah yang disebut ghairu mahdhah, yang tidak ada paketnya. Silahkan Anda berbuat apa saja. Anda baca di dalam surat Al-An'am surat ke-6 ayat 162. Pada 163-nya ditekankan di situ, la syirikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tidak ada sekutu bagi Allah. Tempat aku mengabdi hanya satu, yaitu Allahu Akbar. Dan demikianlah aku diperintahkan agar supaya aku mengabdi kepadanya. Dan aku adalah orang-orang yang pertama kali berserah diri. Di situ. Wa ana awwalul muslimin. Akulah orang yang pertama yang merespon seperti itu. Jadi pengertiannya pertama itu bukan pada zaman Nabi. Informasi wahyu sampai kepada kita, langsung kita respon. Insya Allah tercatat menjadi seorang Abdullah. Abdinya Allah yang menghamba kepada ilahi, tidak kepada yang lain, yang langsung merespon apa yang menjadi rujukan yang diberikan oleh ilahi itu. Itu harusnya seperti itu, sehingga di situ pada ayat 163 menunjukkan adanya ketundukan atau ketaatan. Nah, di dalam Quran disebut ittaqullah, hendaknya kalian taat kepada Allah dalam melakukan aturan-aturan yang sudah diberikan. Ini yang dinamakan makhluk-makhluk manusia-manusia yang sedang melakukan ubudiyah, peribadatan kepada ilahinya. Seperti itu sebetulnya konsep daripada keislaman untuk alam raya ini. Ya termasuk masyarakat jin dan termasuk manusia. Dua-duanya harus melaksanakan seperti itu. Sehingga kalau melaksanakan peribadatan seperti itu, tentunya tidak bisa itu. Kemudian kita melakukan begitu banyak aktivitas hanya di dalam rumah-rumah ibadah. Tidak mungkin dilakukan. Kita tidak mungkin bertani di dalam rumah ibadah. Kita tidak mungkin berdagang di dalam rumah ibadah. Kita tidak mungkin berhubungan suami istri, maaf saya sedikit vulgar, di dalam rumah ibadah. Karena itu adalah basic need, kebutuhan hajat manusia. Dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga rumah ibadah itu bukan rumah tempat domisilinya Allah. Bukan tempat tinggalnya Allah. Hal ini diejawatahkan, dijabarkan, diterangkan bahwa Allah tidak berada di dalam tempat ibadah itu atas dasar firman-firman berikut. Yang pertama, Anda buka surat An-Nur, surat ke-24, ayat ke-35. Di situ disebutkan, Allahu nurul samawati wal ardi. Sesungguhnya Allah itu cahaya bagi langit dan bumi. Nah, kalau cahaya langit dan bumi, maka semua cahaya yang ada di langit dan bumi itu pada saat dohirnya cahaya ilahi, maka seluruh cahaya itu menjadi redup. Karena redup
hilang cahayanya, maka menjadi gelap gulita. Yang muncul adalah cahaya ilahi. Ini yang harusnya Anda resapin. Jadi, Anda kemanapun berjalan, kemanapun Anda bertempat tinggal, kemanapun Anda itu berdomisili atau dimanapun Anda berdomisili, maka pada dasarnya Anda itu harus bisa menyerap cahaya ilahi itu tadi. Nah, sehingga dengan demikian cahaya ilahi tidak bisa dijebak di dalam rumah ibadah. Ini baru cahayanya, belum zatnya. Sehingga seluas langit dan bumi disebutkan di situ. Yang menerangi langit dan bumi ini adalah pada dasarnya adalah pancaran cahaya ilahi. Matahari itu terjadi karena adanya cahaya ilahi. Tapi begitu dohir cahaya ilahi pada mata batin seseorang, maka cahaya fisik matahari itu akan menjadi redup. Itu yang pertama. Yang kedua, disebutkan, dan milik Allah timur dan barat. Kembali, Allah tidak berada di tempat ibadah. Timur dan barat itu adalah milik Allah. Dan bukan di timur dan bukan di barat. Dia tidak berada di dalam dimensi ruang dan waktu. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Al-Baqarah 115. Dengan demikian, dengan cahaya ilahi yang Anda serap, yang Anda gunakan untuk melihat seluruh keanekaragaman benda-benda di timur dan di barat, pada dasarnya Anda tidak akan terkagumkan, tersilokan oleh keindahan benda karena cahaya matahari. Tapi Anda akan melihat indahnya alam raya ini karena indahnya wajah Allah yang maha indah, yang terrefleksikan di dalam keindahan alam. Keanekaragaman alam raya ini Anda pun tidak akan tersilokan oleh itu, karena Anda akan melihat di sana keanekaragaman kreativitas Allah di atas alam raya ini. Ini yang dinamakan kemanapun kamu memandang, kamu tidak akan terjebak oleh bendanya, tapi kamu hanya akan bisa menyerap kehadiran Allah dalam bentuk keanekaragaman, keindahan, dan seterusnya itu tadi. Yang ketiga, kalau Allah itu berada di dalam rumah ibadah, maka pada saat Anda pergi, Allahnya juga ditinggal di dalam rumah ibadah. Pada Allah itu adalah dekat dengan kita, tidak berjarak. Disebutkan, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat daripada laju darah di dalam urat lehernya itu sendiri. Dengan demikian, pada dasarnya kalau lebih dekat itu, manusia sebetulnya tidak memerlukan rumah ibadah itu. Ini hakikatnya, supaya kita tidak terjebak. Sebetulnya tidak memerlukan. Rumah ibadahnya siapa? Ya dirinya sendiri. Jadikan rumah ibadah ini, yaitu dirinya sendiri, menjadi rumah ibadah. Karena itulah yang melekat antara ilahi dengan diri kita itu. Nah, kalau sudah ini melekat, maka ayat berikutnya Anda baca surat Al-Hadid, surat 57, ayat keempat. Potongan ayatnya demikian.
Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke atas, ke sana. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Lah kalau kita di dalam kehidupan sudah bisa mengejawatakan bahwa rumah ibadah itu adalah diri kita sendiri, itu tadi, maka Allah itu akan terbawa oleh diri kita kemana saja, di mana saja dan kemana saja. Allah tidak akan pernah lepas di sisi kita. Dengan pemahaman filosofis seperti ini, mudah-mudahan Anda tidak salah persepsi dengan menempatkan, memarginalkan fungsi ilahi yang begitu luas, kemudian dikerdilkan hanya bertempat di tempat ibadah tertentu. Mudah-mudahan Anda mulai sadar tentang hal itu. Lalu untuk apa kalau begitu rumah ibadah? Nah, ini lain masalahnya. Kok sampai ada orang membuat rumah ibadah? Kalau gitu untuk apa? Maka rumah ibadah itu mempunyai beberapa fungsi. Bukan tempat tinggalnya Allah. Hanya mempunyai fungsi ini. Yang pertama, di rumah ibadah itu karena kondisinya, situasinya, sikonnya yang dibuat sakral oleh manusia itu sendiri, maka kita akan lebih mudah memasuki untuk bertafakur atau mengingat kepada Allah itu. Itu fungsinya. Bukan berarti Allahnya ada di situ, tapi itu adalah fungsional, memudahkan kita mengingat Allah. Itu yang dinamakan bertafakur. Hal ini telah dijawatakan di dalam rumah ibadah yang pertama kali dibuat oleh manusia, oleh Ibrahim alaihissalam, yaitu Ka'bah, itu tempat beribadah tadi itu. Untuk apa? Di situ manusia bertawaf. Tawaf itu pada dasarnya itu berfungsi mengingat Allah, mengagungkan namanya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, walahu akbar, la haula wala quwata illa billah, astagfirullah, dan seterusnya itu. Ya, di dalam tawaf itu tadi mengagungkan Tuhan, dan kita ingin mensucikan diri kita. Yang fungsi lain, mungkin khususnya untuk umat Islam, banyak membuat masjid dan sebagainya. Yang fungsinya rumah ibadah sampai detik ini, ya hanya tempat berkumpulnya orang, khususnya pada hari Jumat. Sekalipun tidak harus itu di dalam masjid, karena Jumatan bisa dilakukan di mana-mana. Anda bisa di lapangan berjamaah Jumatan, boleh. Itu hanya masalah teknik sebetulnya. Anda bisa berjumatan dengan keluarga di dalam rumah, boleh, selama apa yang dinamakan rukunnya itu dipenuhi. Tidak masalah. Jadi tidak terjebak sebetulnya. Nah, fungsi lain mungkin salah satu diantaranya adalah untuk bersilaturahim, menyatukan hati. Karena pada saat kita masuk tempat ibadah harusnya tidak ada pertentangan. Ini tolong kembali ditengok sekarang, khususnya di masjid-masjid, diperebutkan oleh kelompok-kelompok. Ada yang kelompok berjenggot, ada kelompok bertasbih, ada kelompok bersorban, dan sebagainya. Untuk apa? Merekrut anggota, merekrut jamaah. Itu nawaitu yang salah. Sehingga satu masjid dengan masjid yang lain sering saling mencaci. Padahal itu harusnya untuk membersihkan dan untuk bersilaturahim, agar supaya kita bisa ba'duhum auliya ba'din,
saling membantu di antara sesama. Itu fungsi sosial. Nah, fungsi politik ya kita bisa melihat sekarang itu, yaitu Ka'bah itu tidak bisa lepas karena sekarang dikuasai oleh Saudi Arabia. Maka ketentuan politik negara itulah yang harus diikuti oleh negara-negara lain dengan sistem kuota dan sebagainya. Itu kan politis sebetulnya untuk mengatur supaya jamaah tidak kesulitan, pemondokan dan sebagainya. Dengan adanya corona akhirnya ditutup dan sebagainya, itu semuanya politis untuk kesehatan dan sebagainya. Yaitu fungsi daripada rumah ibadah. Belum saya melihat fungsi-fungsi yang lain yang harusnya dikembangkan, fungsi ekonomi, fungsi sosial, fungsi kesehatan. Mungkin beberapa tempat ibadah sudah ada itu. Alhamdulillah, saya bersyukur kalau sudah terjadi seperti itu. Jadi tolong, bukan tempat Tuhan berdomisili, tapi tempat salah satu aktivitas, yaitu khususnya ibadah mahdhah yang berhubungan dengan sholat. Harus dikembangkan rumah ibadah itu, tidak hanya di masjid atau mushola. Kalau untuk umat Islam atau umat lain silakan Anda pahami sendiri. Tapi rumah-rumah ibadah itu dikembangkan. Rumah kita ini harusnya jadikan tempat rumah ibadah, sebagaimana di rumah ibadah mana yang sifatnya umum itu tadi. Karena ada perintahnya di dalam Quran. Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal, domisili kaummu, dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat beribadah. Tolong mas, jadi tempat ibadah itu tidak hanya di langgar atau di masjid. Banyak orang yang punya rumah besar-besar, bahkan tidak cukup 1, 2, 3, 4, 5, ada yang kosong. Jadikanlah itu tempat beribadah. Ibadah dalam pengertian luas. Dan salah satu diantaranya, dan laksanakanlah sholat adalah melakukan sholat. Sholat berjamaah dengan keluarga, itu juga merupakan sebuah keniscayaan agar supaya terjadi silaturahim dengan keluarga, anak, istri, cucu, dan sebagainya. Sehingga terjadilah itu koneksitas kerohanian, jiwa kita menjadi satu unity. Serta gembirakanlah orang-orang mukmin. Dengan demikian harusnya rumah-rumah itu adalah tempat bergembira. Di situ kita bisa bersilaturahim, di situ kita bisa mensyukuri nikmat karunia bahwa kita dikasih tempat tinggal yang layak. Di situ kita bisa bersyukur, di situ kita bisa bercengkrama, bisa berkasih sayang dengan keluarga. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mendapatkan berkahnya dari Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.